Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, adik-adik semua luar biasa, penuh sukacita. Amin. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah, adik-adik kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Yuk siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Ayo adik-adik, mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi, mari kita angkat lagu pujian kita. Be all small. Bangkit berdiri semuanya ya adik-adik. Be all small, so and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, lebih semangat. Be all smart, so and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap. Aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa, aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Kakak percaya adik-adik yang di rumah masih bersuka cita lagi kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, katakan, kedua tanganku mempunyai jari. Semuanya bergerak ya. Dua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Sekarang kaki ya. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan,
Yesus selamanya. Jalan dalam duka, Jalan dalam duka, jalan dalam susah, dalam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. serta Yesus Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang adik-adik, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan melalui lagu kita. Mari kita angkat lagu penyembahan kita mengatakan, Ku cinta Yesus. Yesus sudah
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami melalui puji-pujian kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau ajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik, kalian lagi ngapain? Kami lagi membangun tembok Jericho. Wow, lagi bangun tembok Jericho. Luar biasa. Tembok Jericho-nya kuat nggak ya? Roboh tembok Jericho-nya. Adik-adik, apa kalian tahu kisah tentang tembok Jericho? Pernah sih, tapi sedikit. Oh, adik-adik yang di rumah pernah nggak dengar tentang tembok Jericho ceritanya? Sekarang apa kalian mau dengar yang lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang tembok Jericho? Boleh. Oke, yuk kita simak baik-baik. Sebelumnya adik-adik harus duduk manis dan dengarkan dengan baik-baik. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah online April minggu keempat tanggal 26 April. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kakak akan cerita sedikit tentang Yosua dan the Battle of Jericho. Bagaimana Yosua itu bisa memenangkan, meruntuhkan, masuk ke kota Jericho. Nah, sebelumnya kakak harap adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan Alkitabnya. Ya, yuk. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sekarang buka di Alkitabnya di Yosua 6. Ya, Yosua 6. Nah, Yosua 6 ini bercerita tentang jatuhnya Jericho. Kita begini, kakak ceritakan dulu secara ini ya, secara singkat. Setelah itu kakak akan kasih lihat video. Nih, ceritanya begini. Suatu hari Yosua lagi duduk di dekat pohon. Lalu dia melihat tiba-tiba ada seorang bala tentara Tuhan datang. Dia bilang gini, pokoknya Yosua kamu jangan takut. Sebentar lagi kamu akan memasuki kota Jericho. Bahkan Tuhan bilang apa? Di Yosua 6 ayat 3 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan bilang apa? Yosua, kamu harus tahu, pokoknya sebentar lagi kota Jericho jadi milik kamu. Aku serahkan kota ini dan juga pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya apa? Artinya Yosua harus ikuti kata Tuhan dan Tuhan yang berperang. Nah, jadi Tuhan suruh Yosua apa? Gini, kamu bawa 7 orang imammu dan juga orang yang mengangkat tandu tabut Allah itu. 7 orang di depan bawa sangkakala. 1 hari sekali mengelilingi tembok Jericho sambil bawa itu shofar. Nah, adik-adik tahu shofar seperti apa? Seperti ini. Nih, seperti ini ya. Ini kalau kakak adik lihat di Google, cari Joshua and the Battle of Jericho, pasti dikasih lihat gambar tanduk rusanya itu seperti ini. Bukan yang gede panjang, kalau kita di ibadah umum ada yang panjangnya, ukurannya seperti ini. Jadi biasanya tanduk rusa yang ukuran kecil-kecil gini itu dipakai untuk perang. Ya, kenapa? I don't know. Maybe because it's lighter, lebih enteng bagaimana. Anyway, that's not the point of story. Intinya adalah para imam itu harus bawa tanduk ini. Jadi Tuhan bilang apa? Bawa imam itu dan juga mereka di depan 7 orang bawa 7 shofar, belakang yang bawa tandu itu. Kelilingi sehari sekali, kelilingi tembok Jericho itu 1 kali sehari selama 6 hari. 1 kali sehari selama 6 hari. Artinya berapa hari? 6 hari. Lalu hari ke-7 semuanya harus mengelilingi 7 kali. Hari ke-7 mengelilingi 7 kali, bukan sekali. Setelah 7 kali
setelah tiup shofar, Tuhan bilang begini, suruh mereka bersorak-sorai, seakan-akan tembok Yeriko itu sudah diruntuhkan, seakan-akan tuh Tuhan sudah lagi menangkan pertempuran itu. Ya, lalu setelah itu ya, Joshua bilang sama anak buahnya, sama imamnya, oke, kalian semua pokoknya sehari sekali para imam bawa tanduk rusa ini kelilingin sekali sambil meniupkan shofar. Nah, adik-adik penasaran nggak ini bunyinya gimana? Kakak tes ya, mudah-mudahan bunyi ya. Udah lama nggak latihan nih, coba ya. Bayangin, ini yang kecil, itu bayangin kalau sampai 7 shofar tuh suaranya kenceng sekali. Ya, ini karena kakak kan perempuan, jadi tenaganya kurang. Ya, kalau imagine kalau laki-laki yang badannya besar, tenaganya seperti nafas kuda. Dia bisa tiup kenceng dan panjang. Jadi 7 imam suruh tiup begitu. Nah, orang Yeriko ini bingung, aneh banget, ini orangnya ngapain ya, setiap hari keliling sekali, terus nggak ngapa-ngapain, nggak berperang, nggak bersiapan perang, tiap hari cuman kelilingin tembok, tiup shofar, terus udah. Sampai orang Yeriko tuh bingung gitu kan. Nah, udah gitu Yosua bilang begini, ingat, selama 6 hari itu kalian jangan bicara. Nobody says anything. Di ayat ke-7. Nah ya, dia bilang begini, pokoknya janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Ini Yosua 6 ayat 10. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu bersorak. Jadi sebelum Yosua bilang kamu jangan bersorak, belum waktunya, diem. Pokoknya ikutin aja kata Yosua, kata Tuhan, semua mulut diem. Kelilingin sehari sekali, tiup shofar, udah. Itu instruksinya. Nah, setelah itu hari ke-7 tibalah waktunya. Mereka keliling 7 kali, orang Yeriko makin bingung. Aneh sekali ini orang Israel cara perangnya. Orang kalau mau perang kan siap-siap, pedangnya ditajemin, latihan apa, pokoknya latihan lah semua kan. Tapi kalau ini aneh, cuman nggak ngapa-ngapain, cuma kelilingin doang, tiup shofar. Hari ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko itu yang sangat kuat, dan kokoh 7 kali. Yosua bilang, ayo, nih di ayat ini ya, di ayat ke-17. Nah, semuanya siap-siap, bersoraklah. Setelah shofar semua, 7-7-nya semua dibunyikan, setelah butuh 7 kali, ayo kalian semua bersoraklah semua orang Israel. Wah, tiba-tiba itu tembok Yeriko yang kokoh, yang tinggi itu seperti gempa gerubuh. Nah, adik-adik kalau mau lebih jelas lagi, silakan simak, tonton video berikut. Joshua. Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you, as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. But Joshua, even with all our soldiers, how will we defeat their army protected by the walls around Jericho? In 3 days we cross the Jordan River and take Jericho. Make way for the king! The entire city is in a panic, and all they're doing is marching around? Yes, and look, now they're just returning to their camp. It must be some kind of trick. No,
They've just seen the futility of their plan, and our walls have kept us safe. What is happening? Today they circled the city 7 times, but still they are afraid to attack. It's pathetic. They'll be leaving soon. Shout! For the Lord has given you the city! Nah, adik-adik sudah nonton ya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi kalau adik lihat videonya sekali lagi, sebenarnya peperangan itu siapa yang bertempur? Apakah adik-adik melihat semua tentara orang Israel semua berdarah-darah, keringetan, cemong-cemong? Mereka kayak seperti di kungfu gitu di film-film. Apakah mereka ada kedebak-kedebuk sama tentara? Nggak ada. Tembok itu runtuh dengan sendirinya ketika mereka meniup sangkakala yang terakhir dan mereka bersorak-sorai. Jadi Tuhan itu punya cara yang ajaib. Kadang-kadang kita berada di situasi di mana kita nggak mengerti. Kok kita disuruh seperti ini ya? Kok hari ini kita social distancing ya? Kok hari ini kita nggak bisa ke gereja ya? Kok Tuhan izinkan ya? Banyak hal dalam dunia ini kita tidak selalu punya jawaban. Ya, kalau misalnya dalam dunia ini semua mengapa bisa kita jawab, berarti Tuhan tuh ketebak dong. Tuhan kurang hebat. Ya, kalau banyak hal yang kita nggak bisa jawab itu menandakan bahwa Tuhan itu Tuhan Allah Maha Tahu. Nggak semuanya kita harus tahu. Ya, yang penting kita terus percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak naik pesawat? Kalau naik pesawat atau naik ferry misalnya ke Tanjung Pinang atau ke Balai, atau naik ferry ke Singapura, atau naik pesawat. Kalau misalnya naik pesawat, untuk naik pesawat, apakah adik-adik pernah bertemu dengan pilotnya? Jarang ya, kecuali kokpitnya kebuka. Biasanya kita kalau udah masuk kasih lihat tiket boarding pass ke stewardessnya, dia akan menyapa, kasih tahu seatnya, oh sebelah sini ya, sebelah situ. Jarang sekali kita bisa bertemu dengan pilot. Kita duduk, masukkan bagasi, kita duduk, lalu kita disuruh pakai sabuk pengaman, fasten your seat belt. Dan kita nggak pernah melihat pilotnya, tetapi kita yakin sekali, oh dari Batam ke Jakarta 1,5 jam, berarti sekarang jam 2, jam 3.30 sampai kita WA. Ma, jangan lupa ya, jemput aku nanti di airport jam segini, aku bentar lagi take off. Kita dengan demikian yakinnya bahwa kita pasti sampai di tujuan dengan selamat. Padahal kita nggak melihat pilot itu. Nah, Tuhan juga ingin supaya kita belajar untuk percaya kepadanya walau kadang-kadang kita tidak bisa melihat jalan ke depannya. Nah, kakak mau ceritakan satu cerita, ini kisah nyata. Adik-adik tahu tahun 2018 ada pesawat namanya Qantas, itu pesawat Australia dari Changi Airport mau ke Perth. Perth itu di Australia. Di pesawat itu pesawat masih baru.
Itu kejadian 2018. Nih kakak ada contohnya nih. Nah seperti ini pesawatnya. Anggap aja ini pesawat Qantas ya. Lagi terbang ketinggian 10.000 lebih gitu. Dan pesawat ini tergolong baru ya. Pesawat Qantas lagi terbang. Tiba-tiba itu si pilot kaget. Pesawat itu tiba-tiba turun hampir dalam ketinggian 700 feet. Tiba-tiba drastis. Otomatis orang-orang yang tadinya masih dalam kokpit, mungkin ada yang lagi di WC, ada yang lagi mau minum, ada yang lagi mau santai. Pesawat itu tiba-tiba turun, tiba-tiba menunggu seperti itu, dan tidak ada yang sangka. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa sih pilot itu harus ada lampunya, kapan mesti pakai fasten seat belt, kapan harus boleh buka. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Yang paling mengerti adalah si pilot itu. Kenapa? Karena dia yang menjadi kemudi itu, menjadi apa? He's the one who navigates. Dia yang bisa melihat keadaan cakrawala di sekitarnya. Dia dapat weather report, bagaimana keadaan cuaca, ada badai, ada apa. Dia yang tahu. Sedangkan penumpang taunya pokoknya kamu dengerin deh apa kata si pilot itu. Maka kamu akan selamat. Nah, bagi orang-orang yang bandel, disuruh pakai seat belt, lagi ada turbulence, dia nggak pakai, pesawat tiba-tiba begini jatuh turun seperti ini, ya dia pasti kena cedera. Tiba-tiba kepalanya kebentur bagian atas, langit-langit, dan patah tulang, dan puji Tuhan pesawatnya mendarat dan tidak ada yang meninggal. Ya, jadi intinya apa? Jadi kadang-kadang kita nggak mengerti, kita memasuki suatu hal yang mungkin nggak enak, atau mungkin ada yang di dalam pergumulan, orang tua sedang bergumul, yang punya usahanya mungkin agak sepi, apalagi sekarang karena semuanya social distancing. Adik-adik harus adjust dengan keadaan, orang tua sedang bergumul dalam masalah ekonomi, apapun pergumulan itu, kadang-kadang kita nggak mengerti, Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan bilang apa? Kita buka di Amsal 3 ayat 5, itu bicara soal bagaimana kita jangan percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kakak bacakan ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi kadang-kadang banyak hal yang kita nggak mengerti. Kita belajar untuk percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kita jangan bersandar kepada pengertian kita, karena kadang-kadang seperti tadi pesawat, penumpang nggak lihat, nggak tahu seperti apa. Yang tahu adalah pilotnya, dan pilot itu menggambarkan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang memegang kendali. Dia yang tahu kapan virus ini harus berakhir, kapan negara ini harus bebas dari COVID. Dia yang mengerti. Tugas kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan bagian kita percaya, kita menguatkan pengenalan kita akan Tuhan, baca firman, kita rajin berdoa. Dan intinya seperti Yosua, dia nggak suruh mereka, para imam, para orang yang mengelilingi, nggak boleh banyak komplain, jangan ngomel, jangan ngomong apa-apa, pokoknya kelilingi, diam saja, ikuti instruksinya. Pada hari tentukan, kalau kita setia ikut caranya Tuhan, maka kita akan bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, hari ini adik-adik, tembok-tembok apakah yang sedang adik-adik lalui? Atau mungkin not just you, but it's the whole family is sedang mengalami suatu tembok Yeriko yang rasanya kayaknya nggak mungkin. Karena di sini bilang, Tuhan bilang, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang berani. Orang Yeriko tuh gede-gede, keren, badannya gagah perkasa. Kayaknya nggak mungkin, tetapi dengan Tuhan segalanya mungkin. Asal kita belajar untuk percaya sama Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Dan sampai di sini firman Tuhannya, ayat hafalan kita adalah Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bilang ke Yosua tiga kali di Yosua ini, di kitab Yosua, dia bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, be strong and courageous, ya, sebab engkaulah yang akan memimpin negeri ini. Jadi Tuhan sampai mesti bilang 3 kali mau Yosua. Kenapa? Karena sejak Musa meninggal, dia yang dipilih Tuhan untuk mengambil alih, untuk to lead the Israelites, untuk maju ke promised land, ke negeri perjanjian.
Dia mungkin agak gentar, dia lebih muda, dia nggak seperti Musa begitu pengalaman, tetapi Tuhan bilang 3 kali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena kamu yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan sampai ngomong 3 kali. Jadi hari ini I want to say the same things to you kids, be strong and courageous. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, selama kita punya Tuhan, semuanya kita pasti bisa lewati. Oke, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau sanggup Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko dengan caramu yang ajaib Tuhan, maka sampai hari ini kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau Allah yang sama. You are the same God yesterday, today, and forever. Bahwa Engkau tidak pernah berubah Tuhan, kasih setiamu. Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pimpin kamilah Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana kami harus stay home Tuhan, banyak hal-hal yang ingin kami lakukan tapi nggak bisa Tuhan. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami juga Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan, supaya kami nggak komplain dengan mulut kami Tuhan, tapi kami terus mengucap syukur. Dan ajar kami Tuhan untuk terus bersandar kepada Engkau, nggak bersandar pada pengertian kami sendiri. Berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, jauhkan mereka dari COVID-19 Tuhan. Kau juga berkati usaha atau pekerjaan orang tua kami Tuhan. Semoga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan sudah mengalami kemenangan Tuhan Yesus, dan mereka dibangkitkan oleh firman-Mu. Apapun tembok Yeriko yang kami hadapi saat itu, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Yesus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. We love you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.